Renungan pagi Kamis 3 Juni 2021. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Mengawali hari ini dengan berbagai aktivitas, maka kita hendak merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami, untuk nafas kehidupan yang dianugerahkan kepada kami. Sehingga di pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, dan kami akan melaksanakan kegiatan kami, pekerjaan, tugas, tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Kami akan mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami diberikan pencerahan melalui kuasa Roh Kudus untuk memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya baca dari kitab Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan demikian, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Demikianlah firman Tuhan, dan yang menjadi tema bagi kita, jadilah garam dan terang dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi garam dan terang dunia adalah ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bagi saya, menjadi garam dan terang dunia juga adalah merupakan identitas bagi orang-orang percaya. Identitas bagi kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa menjadi garam dan terang dunia itu menunjukkan bahwa kehadiran kita dimanapun kita berada itu berdampak, bermanfaat bagi orang lain. Kehadiran kita dimanapun Tuhan tempatkan kita itu harus menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau kita perhatikan saudara, bicara tentang garam, garam itu punya fungsi yang luar biasa. Bisa untuk mengawetkan, membuat rasa pada makanan, ya. Garam itu punya fungsi yang luar biasa. Oleh karena itu kalau kita masak tanpa garam, makanan itu terasa hambar. Tidak ada rasa enaknya. Dan oleh karena itu saudara, menjadi seperti garam, maksudnya adalah bahwa dimanapun kita berada, kita harus memberi rasa yang berbeda. Dimanapun kita berada, kita harus memberi contoh. Dimanapun kita berada, kita harus beri manfaat, menjadi sesuatu yang memberi dampak yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar. Juga dalam kehidupan sehari-hari, kita harus
mengambil bagian di tengah-tengah masyarakat. Kita harus berpartisipasi di tengah-tengah masyarakat. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, baik di dalam kehidupan bermasyarakat, gereja, dimanapun kita berada. Tetapi ketika itu bisa membawa manfaat bagi orang lain, itu jauh lebih baik dan jauh lebih penting untuk kita lakukan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya mau mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan kita, marilah kita selalu melakukan hal-hal yang baik. Kita melakukan hal-hal yang baik sama saja kita sementara menabur kebaikan. Sebab ketika kita menabur kebaikan, yang kita tuai adalah kebaikan. Terkadang kita menjadi orang-orang yang pingin hanya menuai kebaikan. Kita pingin menuai kebaikan tetapi jarang untuk kita menabur kebaikan. Nah, ini menjadi penting saudara. Ya, kalau kita mau menabur kebaikan, yang kita tuai adalah kebaikan. Oleh karena itu menjadi penting untuk dalam kehidupan kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang berarti, yang punya dampak yang positif bagi orang lain. Demikian juga menjadi terang, ya. Menjadi terang. Terang itu sekecil apapun terang itu ada di dalam kegelapan, pasti dapat dilihat oleh orang lain. Tuhan mau supaya kita menjadi terang, ya. Kita menjadi terang supaya orang lain bisa melihat kasih Kristus itu melalui kehidupan kita. Kita menjadi terang artinya kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menghadirkan sukacita, damai sejahtera bagi orang lain. Di mana saja kita berada, kita juga memberi dampak dan manfaat bagi orang lain. Jangan sampai justru saudara kehadiran kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini bukan identitas orang percaya. Identitas orang percaya, identitas anak-anak Tuhan, artinya bahwa kehadiran kita di mana saja kita berada itu berdampak baik bagi orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi batu sandungan, maka kita sementara membuat orang lain tidak melihat kasih Kristus. Tetapi ketika kita bisa melakukan hal-hal yang baik, artinya kita sementara menampilkan kehidupan Kristus menjadi contoh bagi orang lain. Mari saudara, kita menjadi anak-anak terang, ya, dapat menerangi dunia ini. Karena di sanalah orang dapat melihat Kristus, orang menjadi percaya kepada Kristus, dan orang diselamatkan. Kiranya Roh Kudus menolong kita supaya menjalani hidup ini kita bisa mempertahankan identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa di pagi hari ini Tuhan sudah berbicara kepada kami, mengingatkan kami supaya kami menjadi garam dan terang dunia. Karena itu adalah identitas bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Tidak mudah untuk kami lakukan. Oleh karena itu kami mohon tuntunan Roh Kudus menolong memampukan kami, supaya kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.